Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Humble Engineer. Hari ini kita akan sharing lagi untuk penggambaran part di SolidWorks. Part yang akan kita gambar untuk proses assembling kurang lebih seperti ini. Gambar yang menjadi referensi kita, sebuah roller, dia ada rollernya, ada stand, lalu ada bushing, ada shaft atau spindle-nya. Sini ada base dan diikat 4 buah baut. Nah, untuk 2D referensinya kurang lebih seperti ini. Ada 1 2 3 4 5 6 part, 6 komponen atau 6 support untuk proses assembly tersebut. Oke, kita akan mulai. Saya close dulu gambar yang ini. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu saya buka lembar baru di part. Oke, kita mulai dari penggambaran base nya dulu. Seperti ini bentuknya, nanti akan kita gambar dari samping. Itu profilnya seperti ini. Oke, kita buat dari samping, dari front plane, kita sketch. Lalu di sini kita buat garis sumbu center line, nanti kita gambar sebagian saja, lalu kita mirror. Oke, kita garis bentuknya seperti ini, mengikuti profil dari pandangan sampingnya. Oke, setelah itu kita kasih dimensioning, ada 46, 54 dan 3. Ini 46, ini 54, tingginya ini 3, ini tingginya 12, ini tingginya 17. Oke. Lalu panjang totalnya 158. Dari sini kita dimensioning dengan garis sumbu supaya tetap bisa mendapat panjang total 158. Oke, jika sudah terdefinisi semua, kita cek. Oke, bentuknya seperti ini. Lalu ini akan kita mirror. Kita pilih dulu garisnya, tekan Ctrl atau CTRL, lalu dipilih garis-garis yang akan kita mirror. Sudah semua, kita mirror entities. Mirror about-nya adalah garis sumbu yang sudah kita buat. Oke, nah sudah seperti ini. Kita lalu ke fitur, lalu extrude. Arahnya sebaliknya, panjangnya adalah 74. Oke. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita buat di sini perlu 4 kali M12. Jadi kita gambar di plane sini, kita pilih, kita menggunakan hole wizard saja. Lalu dipilih yang gambar hole, atasnya tanpa apa-apa. Boleh ISO, boleh DIN, bebas. Kita pilih yang tab drill di tipenya. Lalu size nya kita pilih M12. Oke. Ininya end conditionnya kita Ctrl Alt saja. Countersingnya boleh. Positioningnya di samping type ini, tadi kita di posisi type, lalu kita geser ke position, kita pilih plane nya. Nah, lalu di sini kita tempatkan 4 titik di sini. Bisa juga buat satu lalu di linear pattern, tapi kalau di sini langsung juga bisa. Lalu kita beri dimensioning, kita tambah dulu garis sumbu di sini supaya nanti kita bisa
melakukan relation simetris di sini juga ya. Oke, sudah. Kita beri relasi dari titik ini dengan seri center dan titik satunya kita kasih relasi simetri. Lalu titik ini dengan garis center yang lain dengan titik yang satunya, drillnya kita simetri juga. Kedua titik ini kita buat relasi horizontal dan kedua titik ini kita buat relasi vertikal. Nah, baru kita beri dimensioning. Dia panjangnya adalah 50, lebarnya lalu panjangnya sini 134 ya nggak salah, 134 dan 50. Oke, sudah seperti ini. Jika titiknya ini sudah berwarna hitam berarti sudah terdefinisi ukurannya. Lalu kita centang hijau atau oke. Nah, ini sudah menjadi tab drill untuk M12. Setelah itu kita lengkapi dengan radius-radiusnya dengan fillet di sini. Setiap cornernya dari base kita pilih, lalu kita kasih radius 12, lalu fillet lagi di bagian dalam sini ada radius 3. Oke, nah, kurang lebih seperti ini untuk base nya. Kita cek lagi apakah ada dimensi yang kurang. Sudah semua. Lalu kita pilih materialnya, edit material, bisa bebas menggunakan material steel yang ada. Lalu kita ke gambar bola ini, appearance nya kita edit appearance, klik kanan supaya nanti di assembling terlihat bedanya. Bisa ke advance juga. Surface nya saya mau ganti dengan case. Nah, di sini bisa dilebarkan untuk besarnya surface surface dari part tersebut. Case itu berarti cetakan. Oke, saya save. Jadi kalau bisa save-nya di satu folder supaya nanti dalam proses assembling kita gampang mencarinya. Ini namanya adalah base. Oke, saya save. Oke, bisa ditutup atau di minimize. Kita new lagi part. Oke, lalu kita mulai menggambar yang bracket yang sebelah kanan ini. Bracket ini kita mulai dari yang bawah dulu saja, lalu nanti pandangan yang profil tiangnya ini kita buat yang bawah dulu. Di sini menggunakan front plane kita sketch. Nah, di sini kita gambar sketchnya menyerupai kebutuhan. Seperti ini kurang lebih. Lalu kita beri dimensioning. Ini tingginya 10, panjangnya 46. Sini depthnya adalah 5. Tingginya 10, panjangnya 46. Kedalaman slotnya ini 5, lalu tingginya itu adalah 5 juga. Oke, nah, lalu kita masuk ke fitur, kita extrude. Nah, di sini di directionnya kita pilih mid plane supaya pas di tengah-tengah.
panjang lebarnya adalah sama dengan ini berarti ya, 74. Oke. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita buat profil yang berbentuk tiangnya ini di tengah-tengah sini dengan menggunakan surface yang ada di sini. Klik kanan, kita edit sketch, lalu normal to, kita buat garis center dulu untuk membantu proses. Lalu kita gambar lingkaran di atas sini, di ujung garis senternya kita gambar garis dari tengah-tengah lingkaran ke bawah, lalu ditarik ke kanan, lalu tarik ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini sketchnya. Kita trim garis yang tidak perlu, garis 2 ini tidak perlu, kita trim saja. Baru kita beri dimensioning, itu radius 16, tingginya 62. Smart dimension, ini radius 16, tinggi senternya ke permukaan bawah adalah 62, seperti ini, 62 dan R16. Oke, baru kita ke fitur, kita extrude arahnya yang sebaliknya. Tebalnya adalah 14 dikurangi 5 berarti 9. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita pilih di front plane. Nah, tadi fungsinya menggunakan mid plane untuk pembuatan extrude yang pertama supaya ini mudah mengerjakan yang di bagian tengah. Kita sketch di front plane, normal to, kita gambar segitiga dari titik ini ke garis ini, turunkan mengikuti garisnya. Baru kita beri dimensioning, tingginya ini dari sini adalah 40. Oke, seperti ini saja. Lalu kita ke extrude, kita pilih min plane lagi, lebarnya adalah 10. Oke, nah, habis seperti ini. Lalu kita gambar lingkaran yang ada di tengah, diameter 12 dan diameter 12 yang ada di kedua base nya. Sini kita edit sketch, di surface nya kita gambar saja lingkarannya. Ini kita buat profil yang kedepannya ini dulu. Ada tonjolan lingkaran ini tebalnya 5. Oke, kita sama menggunakan itu. Kita kasih relasi antara garis ini, lingkaran yang kita buat, dengan radius yang ada di luarnya. Klik kontrol, lalu pilih kedua garis, kita pilih koradial. Nah, seperti ini. Baru kita extrude, panjangnya adalah up to surface, kita pilih surface yang di bawah ini. Oke, baru kita pilih lagi, kita edit sketch. Di sini baru kita gambar diameter 12 ya. Ini diameter 12, kita extrude cut, kita pilih up to next saja. Oke, cukup. Lalu kita pilih surface yang di sini, kita edit sketch. Bisa juga menggunakan hole wizard, bebas. Untuk penggambaran lubang saja. Ini kita kasih center line untuk garis bantu. Lalu kita kasih relasi kedua lingkaran ini dengan garis sumbu yang tengah, yaitu simetri.
lalu panjangnya ini adalah 50 dan jaraknya dari ujung ini 34 dari sini ke permukaan sini 34. Ini diameternya adalah 12. Lalu kita kasih relasi antara lingkaran ini dengan lingkaran satunya itu equal. Ya, seperti ini baru kita extrude cut. Nah, ketika sudah di extrude cut jadinya akan seperti ini. Sudah, baru kita lengkapi dengan fillet-fillet yang dibutuhkan. Fillet R12 di sini. Lalu fillet yang di bawah sini adalah R5. Lalu R5 lagi ada di belakangnya sini. Oke. Baru kita pilih fillet lagi untuk R2 di sini. 2. Oke. Sudah. Oh, sorry, sini ada R16. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Sudah sesuai, semua ukuran sudah ada. Kita mulai simpan di folder yang sama dari tadi, namanya bracket. Oke, kita pilih materialnya, klik kanan edit, bebas. Lalu kita ganti appearance-nya, kita pilih warna di sini hijau semuanya. Surface-nya juga boleh diganti seperti tadi biar terlihat. Oke, sudah kita save. Oke, kita minimize. Lalu kita akan menggambar spindle-nya untuk di tengah. Oke, kita buat new part. Lalu kita pilih front plane, kita gambar kebutuhannya, kita garis tengah dulu, lalu kita buat profil dari tengah menyerupai dari bentuk spindle yang akan kita buat. Nanti kita gunakan untuk di revolve. Oke, dia panjangnya 100, diameter 12-20. Garis tengah ini kita klik kanan lalu jadikan construction geometry saja. Kita beri dimensi panjang ini 100, diameter yang kecilnya adalah 12, diameter yang besarnya adalah 20. Oke, kita kasih relasi garis ini supaya kolinear dengan garis yang sudah kita dimensioning. Baru kita beri ukuran 17 dan 66. Panjangnya ini 17, panjangnya sini adalah 66. Oke, sudah semua. Lalu kita ke fitur, kita revolve. Yes. Oke. Nah, setelah itu kita buat drilling yang bagian dalam sini dan bagian atasnya. Ini untuk proses
pembantu proses pelumasan, jadi disitu diberi lubang. Kita buat yang tengah sini dulu aja. Kita pilih top plane, lalu kita reference geometry plane. Tadi diameternya 20, kita pilih separuhnya berarti 10. Lalu plane ini kita pilih, kita ke hole wizard. Sama, kita di bagian hole, gambar yang di sini. Standarnya bebas. Lalu di sini kita ganti drill size. Diameternya adalah 6. Diameter 6,0. Lalu ini adalah, kita pilih plane, posisinya kita atur dulu. Jadi bagian sini. Oke. Jaraknya adalah di tengah-tengah. Dari titik ini ke sini dia adalah 33. Nah, ini masih hijau berarti masih bisa digeser. Ini seperti ini maksudnya. Nah, ini kita kasih relasi dengan titik yang di sini. Titik ini dengan titik sini kita horizontal. Oke, kembali ke tipe lagi. Nah, ini panjangnya adalah 14 yang di sini. Panjangnya 14. Nah, di sini end conditionnya kita ganti 14. Oke. Nah, jadi lubang seperti ini, diameter 6. Oke, lalu plane ini kita hide saja supaya tidak mengganggu. Kita pilih surface yang ada di sini. Kita hole wizard lagi. Settingannya sama, kita pilih gambar yang di sini, lalu drill size, diameternya 6, panjangnya menjadi di tengah-tengah. Nah, sini berarti 50. Posisinya adalah di garis titiknya, sumbunya. Panjangnya kita ganti 50. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Jadi nanti ini untuk proses pelumasan. Masukkan oli. Kita beri jumper yang terakhir di kedua ujung lingkaran kecil. Besarnya 1 saja. Nah, jadi seperti ini. Oke, sudah semua. Kita edit materialnya, kita pilih bebas. Ini karena di dalam tidak usah kita ganti appearance-nya. Kita ini namanya adalah spindle. Oke. Lalu kita lanjutnya membuat bush seperti ini atau bushing. Kita pilih new lagi, part, oke, lalu front plane kita sketch. Ini bisa sekali sketch harusnya. Kita gambar dulu garis sumbu, lalu gambar profil yang ingin kita buat untuk kita revolve. Seperti ini bentuk profilnya. Nah, lalu kita kasih dimensi sini 25, diameternya 25 20. Panjangnya ini adalah 25. Ini diameter 20. Sini diameter 25. Oke, kita pendekkan dulu. Ini diameter 32 dan tebalnya yang samping adalah 3. Oke, seperti ini. Kita oke.
lalu langsung kita revolve. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya. Kita ganti materialnya, cukup simpel untuk busing ini. Nah, penggambarannya bisa sekali. Kita pilih dari brush atau kuningan. Oke, lebih seperti ini. Kita save saja, namanya push. Oke, kita close, lalu kita gambar lagi. Kita new part, kita pilih front plane sini. Tip, lalu kita akan membuat bolt M12 panjang 26 dan ininya 20. Oke, kita buat garis sumbu untuk pembantu proses, lalu gambar kotak yang di pinggirnya. Ini diameternya adalah 12, panjangnya adalah 26. Oke, seperti ini. Kita revolve. Yes. Oke. Lalu kita buat di sini profil heksagonnya. Normal tuh. Kita pilih polygon. Kita buat profil polygon segi 6, lebarnya adalah 20. Nah, jika masih biru gini berarti dia masih bisa diputar. Kita kasih relasi saja antar kedua titik ini, vertikal. Oke, lalu kita extrude. Tingginya adalah 8. Oke, sudah. Saya beri chamfer. Chamfernya 1 saja. Nah, untuk ini gambar ulirnya kita tidak usah detailkan, kita pakai annotation saja. Tadi insert, lalu annotation, cosmetic thread. Kita pilih konturnya adalah yang ini, lalu kita pilih machine thread, size nya adalah M12, panjangnya kita pilih blade, start from face nya kita pilih sini, panjang ulirnya adalah 18. Seperti ini. Nanti mungkin tidak terlihat di sini, tapi kalau penggambaran di 2D nanti bisa ditarik dimensioning untuk ulir. Kita save. Ini adalah bolt M12. Oke, kita buat part lagi. Yang terakhir adalah menggambar rollernya. Plane weight, kita cek dulu gambar rollernya. Nah, seperti ini. Kita nanti menggunakan revolve saja, mungkin bisa sekali atau ya 2 kali dengan radius. Oke, kita gambar dulu ke front plane. Lalu kita buat garis centerline di sini. Ini dengan titik ini kita kasih midpoint saja. 2 centerline yang kita butuhkan di tengah sini juga. Nah, baru kita buat gambar profilnya. Oke, kita gambar profilnya dari sini saja, seperti ini. Oke, itu miring, lalu ada radiusnya.
Nah, kita garis gini, kita kembalikan ke titik awal, dia akan menjadi radius seperti ini. Oke, lurus ke atas, sama seperti ini. Kita balikkan ke titik awal lagi, dia menjadi radius. Seperti ini. Lalu ke sini. Lalu ke sini dan ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini bentuknya. Ini kita hapus saja. Oke, kita dimensioning. Ini diameter luarnya 100, lalu ada 94 dan ujung sana 90. Kita buat dimensi dari sini. Ini 100, ini 94, ini 90. Oke, seperti ini. Lalu diameternya di sini ada diameter 25, 32 dan 54. Ini diameter 25, 25. Lalu ini ada 32 dan 54. Lalu ada ketebalannya 14. Kita pilih garis ini dengan center line yang tengah 14. Sudah. Baru kita kasih relasi antara garis ini dengan garis radiusnya masing-masing. Kita beri relasi tangan. Kalau sudah ada simbolnya ini sebenarnya sudah ada tangannya. Nah, yang belum saja kita beri relasi tangan. Ini juga ya, kontrol, klik kedua garis, tangan. Oke, seperti ini. Di profilnya sudah tertangan semua. Lalu yang atas lebarnya 45, yang bawah 58. Kita beri dimensi. Ini dengan ini aja. 45. Sini 58. Oke. Lalu kita pilih dimensi yang belum. Dimensi yang belum adalah radiusnya ini. Dia lebarnya adalah R6. Ini juga kita anggap R6. Oke, sudah terdefinisi semua. Lalu kita pilih garis-garis yang ini untuk kita mirror ke sebelah kirinya. Kita pilih semua sambil diklik kontrol. Ini poinnya enggak usah. Poin ini kita hapus saja. Oke. Baru mirror entities. Mirror obotnya adalah sumbu yang di tengah. Oke. Nah, seperti ini sudah bisa kita ke fitur lalu revolve. Garis sumbu axis for revolutionnya kita pilih yang tengah. Oke. Nah, sudah semua seperti ini. Kita beli pelengkap radiusnya 3 di dalam sini. Lalu nanti kita buat hole diameter 8, PCD nya 75, jumlahnya 6. Kita buat fillet dulu di sini. Radius 3. Oke, lalu kita pilih plane yang ada di sini. Kita edit sketch, normal to. Kita buat lingkaran ada di sini. Jaraknya adalah
dengan garis sumbu setengah dari PCD nya, PCD 75 bagi 2, diameternya adalah 8. Kita beri relasi titik ini dengan titik datum vertikal. Baru kita mulai extrude cut. Nah, di sini kita pilih stroke output. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah jadi lingkaran ini, kita extrude cut yang tadi kita buat circular pattern. Aksisnya mengikuti profil lingkaran, jumlahnya 6. Jadi seperti ini. Nah, sudah semua. Oke, sudah semua, kita save. Namanya adalah roller. Kita pilih materialnya, lalu kita ganti appearance-nya. Basicnya warnanya adalah biru supaya beda saja, bebas warnanya, teman-teman bisa milih warna yang lain juga supaya nanti di IC mudah saja. Oke, save. Karena semua sudah tergambar, berarti kita tinggal membuat assembly-nya seperti ini. Kita ke solid, kita minimize ini bisa. Kalau keberatan ya ini bisa di close semua. Kita new, lalu assembly. Oke. Nah, di sini kalau filenya masih terbuka, harusnya dia ada di bagian open dokumen di sini. Jadi nanti tinggal diambil. Kalau nggak bisa ya tinggal kalau tidak muncul di sini, tinggal pilih browse, lalu pilih folder nyimpennya tadi di mana. Nah, ini udah ada di sini, saya tarik saja. Saya ambil base-nya dulu untuk acuan. Oke, di sini. Lalu saya pilih import komponen. Saya ambil mau membuat base ini. Kalau sudah dipilih pertama dia akan fix, tidak bisa digeser. Lalu saya ambil rollernya dulu seperti ini. Nah, roller ini dia harus ada bushingnya untuk pemasangan. Kita import komponen lagi, kita ambil bush satu di sini, import lagi, kita ambil bush. Nah, di sini bisa langsung kita putar dengan berubah ini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita perlu buat komponen lagi, kita pilih spindle. Nah, ini nanti untuk di tengahnya. Dan kita coba matte dulu. Nah, lebih kelihatan, kita matte dulu. Kita pilih matte. Lalu pilih surface-nya. Kita pilih lingkaran yang luar dengan lingkaran roller, bushing dan roller itu konsentrik. Lalu permukaan yang sini dengan permukaan bushing dia konsiden. Oke, bushing yang satunya juga sama. Ini untuk melindungi, fungsinya penggantinya dari bearing. Jadi nanti kalau bush ini dari kuningan dia akan habis duluan. Seperti ini, konsiden. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam shaft. Jadi dari ini kita pilih surface-nya dengan surface yang di bushing. Nah, di sini kita tarik ke dalam. Nah, karena panjangnya beda, kita taruh di tengah saja. Antara plane ini dengan plane spindle kita pilih distance ini 1 mili. Oke, nah, isi rollernya kurang lebih seperti ini. Lalu sekarang kita perlu insert komponen lagi. Kita perlu bracket. Nah, di sini bracketnya ada 2.
Jadi kita insert komponen lagi. Nah, ini bisa langsung diputar di XYZ nya sini. Nah, biar menghadapnya langsung ke sana, biar tidak susah. Nah, dari base nya ini dengan bracket kita kasih mate dulu antara kedua surface, dia coincident. Lalu antara kedua surface lingkaran dia konsentrik. Nah, ini masih bisa digeser, berarti plane yang sini dengan plane yang ini kita kasih mate coincident. Lalu kita pasangkan spindle ini dengan surface yang ada di bracket seperti ini. Lalu kita matekan antara surface dari spindle dengan surface yang ada di bracket seperti ini. Baru kita pasangkan spindle dengan bracket yang kedua seperti ini. Lalu ini kita posisikan sama dengan lubangnya. Ya, seperti ini sudah terpasang semua. Oke, lalu kita perlu bautnya. Kita ambil bolt M12. Nah, di sini kita kasih mate satu sisi saja. Oke, lalu kita mate plane-nya dengan surface dari bracket. Nah, sudah seperti ini. Terus kita pilih bolt, lalu kita ke linear component pattern. Kita pilih untuk direction 1 jumlahnya 2, kita panjangnya 134 mengikuti garis ini. Nanti akan muncul bayangan seperti ini posisinya. Lalu direction 2 kita pilih bagian sini, panjangnya adalah 50. Oke. Nah, sudah terassembly semua, kita save ini sebagai assembly roller. Nah, begitu kurang lebih teman-teman untuk penggambaran part assembly. Agak panjang prosesnya karena kita mau mencoba menggambar satu-satu, kurang lebih seperti ini. Nah, ini proses penggambaran rollernya. Jadi di bagian dalamnya ada profil untuk proses pelumasan. Nah, jadi nanti kalau ada oli yang dimasukkan dari spindle sebelah sini, harusnya sini ada tutup nutnya. Nah, dia akan masuk ke bagian sini oli pelumasnya. Jadi rollernya ini yang berputar, lalu berputarnya di posisi basing ini supaya basing yang kalah bisa diganti. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video ini. See you.